Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah semua sehat, gembira insya Allah nggih. Happy. Iya, Bu. Alhamdulillah. Amin. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih banyak sebelumnya karena telah berkenan untuk pada kesempatan malam. Sebelum kita mulai acara pada mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa pada malam ini saya akan mengadakan sesi berbagi tentang budaya positif serta aksi nyata yang saya lakukan di kelas. Saya mohon izin untuk share screen ya, Bapak Ibu. Nggih, Bu Wulan, monggo. Wow. Apakah sudah terlihat di layar, Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, nggih. Barangkali untuk menjaga kelancaran dalam acara ini, ketika saya presentasi, mohon maaf untuk mikrofonnya di-off-kan dulu, nggih. Oke. Nggih. Nah, Bapak Ibu, ini adalah sesi berbagi konsep kunci budaya positif dan aksi nyata. Tadi saya sudah salam. Nah, dalam guru penggerak, kita terbiasa menggunakan, selain mengucapkan salam kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, juga menggunakan salam dan bahagia. Bapak Ibu yang berbahagia, berikut adalah agenda pada malam ini. Yang pertama, berbagi konsep kunci budaya positif. Yang kedua, berbagi aksi nyata, yaitu berupa kesepakatan kelas. Yang ketiga, umpan balik. Dan yang terakhir adalah diskusi. Kita mulai ke eksplorasi konsep. Nah, apa saja konsep-konsep kunci pada budaya positif? Ada 6, Bapak Ibu. Yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. Kedua, arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Dan kelima, posisi kontrol. Serta keenam adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu, boleh dihidupkan mikrofonnya. Nah, ini ada ilmu baru yang saya dapatkan ketika di guru penggerak, ya ini tentang perubahan paradigma stimulus respon menuju teori kontrol. Jadi teori merubah bagaimana pendekatan memberikan stimulus. Ketika kita memberikan stimulus kepada anak-anak, kita mengharapkan respon yang bagaimana. Kemudian kita geser ke teori kontrol. Kita lihat di sisi kiri itu adalah stimulus respon pandangan lama. Misalkan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Misalkan kita meminta anak-anak untuk ayo coba pada hari ini anak-anak tolong untuk mengikuti pembelajaran dengan baik semua. Karena waktu ujian semakin dekat. Nah, itu artinya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan lawannya, teori kontrolnya bahwa
kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Maksudnya, orang lain itu mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa disamaratakan. Seperti itu. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Contoh konkretnya, misalkan anak-anak berbicara sendiri di kelas, kemudian mungkin menunduk atau lemas di kelas, kita melihatnya sebagai perilaku buruk. Namun pada teori kontrol kita berupaya untuk memahami bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Itu stimulus responnya. Orang lain bisa mengontrol saya. Namun kita bergeser menjadi hanya saya yang dapat mengontrol diri saya. Misalkan begini Bapak Ibu, dampak positif dari teori kontrol ini, karena hanya saya yang bisa mengontrol diri saya, maka akan mengurangi kita menyalahkan orang lain. Seperti itu. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Itu adalah pandangan stimulus responnya. Namun teori kontrolnya, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kan, misal kita menghukum anak yang tidak membawa buku. Ternyata besok lagi dia mengulanginya lagi. Itu artinya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Bapak Ibu, saya ingin bertanya, apakah pernah merasakan pengalaman bahwa pernah mengontrol sikapnya anak yang kurang baik, tapi mereka mengulangi kesalahannya lagi? Monggo bisa berbagi di sini. Oke, silakan Bu Desira. Iya, yang sering terjadi di kelas saya itu ya Bu, anak-anak itu jarang mengerjakan PR itu. Nah, misalnya teguran seperti itu, besoknya tetap mengulangi, dia tetap tidak mengerjakan PR. Berarti itu merupakan salah satu contoh teori kontrol yang tidak bisa mengontrol lain itu ya Bu ya. Benar sekali Bu Desira. Itu merupakan contoh bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Terkait anak yang tidak pernah tidak mengerjakan tugas, nanti ada solusinya sendiri. Terima kasih Bu Desira karena sudah berbagi. Iya, terima kasih. Iya, baik, saya lanjutkan untuk selanjutnya, nggih. Berikutnya, pemaksaan pada saat bujukan gagal. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Itu stimulus responnya. Namun teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus atau kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kita biasanya ini jurus terakhir kalau anak-anak tidak mau diam ya dipaksa diam, misalkan seperti itu. Barangkali dari Bu Lisa ada pengalaman pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Monggo Bu Lisa. Bu Lisa, mikrofonnya masih mati, Bu Lisa. Bu. Ya, terima kasih Bu Wulan. Untuk pengontrolan di kelas di saat anak-anak melakukan rame ya setelah kita bujuk atau sebelumnya sudah kita beritahu bahwa ketika di kelas harus setelah di kelas itu harus benar-benar memperhatikan atau di saat temannya ada yang mengganggu itu sudah tidak direspon, itu sudah kami lakukan. Tapi seketika itu mungkin hanya beberapa menit ya, mungkin hanya beberapa menit. Setelah itu anak-anak sudah kembali lagi seperti yang awal, artinya tetap geridu lah istilahnya gitu Bu, tetap rame. Jadi yang itu memakan waktu juga, iya. Kemudian dikatakan bujukan gagal, ya karena hampir setiap materi yang kita sampaikan selalu ada anak yang bertingkah seperti itu, gitu Bulan. Oke, Bu Lisa terima kasih banyak karena sudah berbagi. Artinya secara tidak langsung kita pernah melakukan stimulus respon berupa pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, begitu nggih? Iya Bu. Oke, baik. Berikutnya kita beralih dari stimulus respon yang model berpikir menang kalah menjadi model berpikir menang-menang. Artinya ketika ada masalah seperti itu, bagaimana kita ada solusi yang sama-sama menyenangkan dari pihak guru maupun dari pihak murid.
Bapak Ibu, itu tadi adalah perubahan paradigma atau pandangan dari stimulus respon menuju teori kontrol. Saya lanjutkan, nggih. Nah, ini Bapak Ibu, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Bapak Ibu, setelah saya mempelajari tentang teori kontrol ini, sedikit banyak ketika di kelas maupun dalam kehidupan, saya menerapkannya. Misalkan, yang saya contohkan tadi, saya berusaha untuk tidak menyalahkan orang lain, artinya hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Ketika ada tugas tambahan dari PCM, kemudian saya merasa keberatan, saya sebenarnya ingin ngomong, tapi ada sesepuh PCM saya kok jadi takut. Terus saya beranggapan, oh misalnya tadi tidak ada sesepuh PCM, saya ingin mengatakan sebenarnya, oh ternyata itu adalah cara berpikir salah. Karena hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Nah itu contoh dari saya, pengalaman saya. Selanjutnya, kita ke makna disiplin. Terlihat Bapak Ibu ya? Lihat. Terlihat, Bu. Baik, disiplin berasal dari bahasa Latin, disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Berikutnya, Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Bapak Ibu, ini juga hal baru yang saya dapatkan. Ternyata benar, kata disiplin selama ini itu cenderung untuk menyatakan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, padahal menurut Ki Hajar Dewantoro, untuk mencapai merdeka itu syarat utamanya harus mempunyai disiplin diri yang kuat, melakukan sesuatu kebaikan dengan adanya motivasi internal. Nah, selanjutnya, teori motivasi perilaku manusia. Secara umum, ada 3 penyebab mengapa manusia itu bertingkah laku. Yang pertama, ini Bapak Ibu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan, apa ya yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Oh, kalau saya tidak membawa Al-Quran, nanti ketika jam mengaji, nanti saya dihukum sama bu guru, suruh nulis surat misalkan. Nah, jadi anak itu terkesan membawa Al-Quran karena untuk menghindari ketidaknyamanan. Nah, ini disebut dengan contoh motivasi eksternal. Berikutnya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Misalkan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Misalkan anak melakukan kebaikan karena ingin dipuji oleh gurunya. Ini juga termasuk motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri.
menjadi insan sesuai harapan kita. Contohnya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini adalah harapan dari adanya motivasi internal ini bertujuan untuk menimbulkan disiplin positif. Bapak Ibu, jujur setelah saya menerima materi ini, teori motivasi perilaku manusia, saya menghindari untuk memberikan imbalan. Beberapa tahun yang lalu saya memberi penghargaan berupa medali bergilir kepada anak yang nilai ulangannya tertinggi. Namun setelah membaca seperti ini, saya sudah tidak menggunakan lagi dan saya cerita kepada anak-anak. Harapannya supaya anak-anak memiliki motivasi internal. Selanjutnya, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara yaitu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat perintah diri sendiri. Artinya tadi diharapkan anak-anak itu timbul disiplin diri atau disiplin positif. Bapak Ibu, seperti modul yang saya sampaikan, budaya positif ini dasarnya timbul dari peraturan kelas. Peraturan kelas yang diyakini menjadi keyakinan kelas. Jika warga kelas sudah melaksanakan keyakinan kelas, maka akan tercipta lingkungan positif. Nah, lingkungan positif inilah yang akan menciptakan budaya positif. Selanjutnya, keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Bapak Ibu, boleh dihidupkan mikrofonnya. Nah, pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Menurut Bapak Ibu, mengapa harus ada aturan seperti itu? Monggo. Untuk keamanan, Bu Wulan. Untuk keamanan. Ya. Okay. Baik. Pertanyaan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak pada masa pandemi ini? Monggo. Untuk melindungi diri dari itu, karena mungkin itu salah satu cara untuk melindungi diri dari COVID-19. Dari COVID-19. Gitu. Bu Devi barangkali ingin berpendapat? Oh, Bu Destira dulu, monggo. Sebenarnya gini ya Bu, kalau dari pengalaman saya, walaupun dulu belum ada COVID, menggunakan masker itu ketika saya bepergian itu sudah saya terapkan. Jadi menurut saya walaupun tidak ada COVID, sebenarnya juga menggunakan masker di tangan, menjaga jarak itu memang harus kita lakukan gitu ya, untuk selain menjaga diri sendiri juga untuk menjaga orang lain. Menurut saya seperti itu ya Bu. Oh iya. Intinya berarti untuk meskipun sebelum corona Bu Destira sudah menjaga kesehatan dengan cara tersebut nih. Oke, baik. Berikutnya, iya, apalagi bepergian. Iya, seperti itu. Oke, berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Monggo Bu Devi barangkali, atau Pak Aris? Oh, Bu Laili, monggo Bu Laili. Supaya kita bisa menghargai arti waktu seperti disebutkan di dalam Al-Quran. Padahal di dalam Al-Quran Allah sudah banyak bersumpah dengan nama waktu. Ada wal asr, ada wal lail, ada wal fajar. Nah, itu dalam diri saya itu sendiri belum sepenuhnya bisa melaksanakan. Oh, baik. Terima kasih Bu Laili. Baik, jika saya rangkum tadi mengapa kita menggunakan helm, itu berarti kita memiliki keyakinan nilai keselamatan gitu Bu Lisa gitu. Kemudian dari Bu Destira, mengapa kita menggunakan masker meskipun jauh-jauh sebelum pandemi Bu Destira juga sudah menggunakan masker apalagi saat bepergian jauh, karena Bu Destira meyakini adanya nilai kesehatan. Begitu Bu Destira?
Nggih, bulan. Oke, selanjutnya Bu Leli tadi terkait mengapa harus ada peraturan tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Karena Bu Leli meyakini bahwa menghargai waktu itu merupakan hal yang sangat bernilai. Begitu nggih Bu Leli nggih? Ya. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik inilah kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan. Lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi saya pernah tanya ke anak-anak, saya contohkan seperti ini. Anak-anak pernah tidak disuruh orang tuanya belajar? Pernah Bu, enakan dikongkon karo ibu di sinau atau dengan keinginannya sendiri? Dengan keinginannya sendiri Bu. Nah, jadi pada dasarnya manusia itu ingin melakukan sesuatu dengan apa yang diyakininya. Seperti itu. Jadi saya menggeser kata peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Nah, untuk sesi tentang keyakinan kelas nanti ada video aksi nyata lebih lanjut. Seperti itu. Saya lanjutkan ke materi selanjutnya, nggih, Bapak Ibu. Iya. Selanjutnya, pembentukan keyakinan kelas ada beberapa poin. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, tepat waktu, bukan menggunakan tidak boleh terlambat. Seperti itu. Jadi dalam bentuk positif. Berikutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Berikutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Berikutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Bapak Ibu untuk lebih detail keyakinan kelas nanti di akhir presentasi ini, nggih. Nah, selanjutnya ini ada pernyataan, kemudian ada nilai kebajikan apa yang akan dituju. Misalkan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai kebajikan apa nggih Bapak Ibu yang ingin dituju kira-kira? Anak diminta untuk mengembalikan buku ke tempatnya. Monggo. Kerapian. Monggo. Kerapian. Kerapian. Oke, baik. Berikutnya, dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikan apa nggih yang akan kita tuju? Kita dilarang mengganggu orang lain. Ketertiban. Nilai ketertiban, baik. Hadir di sekolah 15 menit. Kedisiplinan, Sebelum bulan. pembelajaran. Kedisiplinan. Nilai kedisiplinan, baik. Nggih. Dilarang melakukan kekerasan. Kesabaran. Kesabaran, baik. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Kesabaran. 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 Monggo. Menggunakan masker. Perlindungan. Menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan. Kedisiplinan Perlindungan. juga bisa. Kedisiplinan juga masuk. Jangan berlari di kelas. Ketenangan. Tertib. Ketenangan. Tertib. Baik. Nah, ini tadi Bapak Ibu. Nilai-nilai yang diharapkan ada pada keyakinan kelas. Tanggung jawab, menghormati orang lain, kemudian keselamatan, kesehatan, kesabaran, gitu. Keselamatan. Nah, selanjutnya mengenai hukuman atau konsekuensi. Saya ingin bertanya Bapak Ibu, kalau hukuman itu cenderung membuat anak kadang kayak marah atau membekas di hatinya. Tapi kalau konsekuensi itu berarti kan sudah ada kesepakatan sebelumnya, kesadaran diri. Coba yang pertama Bu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Karena terlambat ke sekolah itu termasuk hukuman atau konsekuensi nggih? Hukuman. 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 Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah.
Hukuman. Hukuman. Murid Hukuman. diminta untuk hukuman. Murid diminta untuk push up. Hukuman. 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 Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. 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 Baik. Membersihkan tumpahan air di meja. Konsekuensi. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Apa? Hukuman. Apa ya? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena lambat pelajaran PJOK. Hukuman. Hukuman. Baik. Mari kita lihat di Bapak Ibu. Yang ternyata yang PJOK tadi juga bisa konsekuensi ya. Nggih. Bapak Ibu bisa membedakan mana hukuman dan konsekuensi tahu apa nggih? Bisa, Bu. Nggih. Ye. Selanjutnya, nah, perbedaan hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Kita bandingkan Bapak Ibu, yang kiri hukuman, yang kanan sanksi. Hukuman cenderung menyakitkan. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tapi kalau sanksi sesuatu harus terjadi tanpa ada kata menyakitkan. Selanjutnya, hukuman membuat anak sakit fisik untuk jangka waktu lama, sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman namun dalam jangka waktu pendek. Berikutnya, anak memiliki kedisiplinan, sedangkan konsekuensi anak menjadi menghargai disiplin. Hukuman merupakan paksaan, sedangkan konsekuensi adanya stimulus dan tanggapan. Berarti ada kesepakatan antara guru dengan murid. Berikutnya, mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Selanjutnya, hukuman merupakan konsep diri yang buruk. Oh, berarti karena aku nggak bisa kan dihukum, jadi dia melabeli dirinya jadi anak yang buruk. Sedangkan konsekuensi, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan jika kita memberikan hukuman. Namun kalau kita memberikan konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Selanjutnya, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Namun jika kita menerapkan konsekuensi, anak hanya sementara waktu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah dari 5 posisi kontrol dan sesuatu yang baru saya dapatkan di guru penggerak ini. Ada 5 posisi kontrol, ini Bapak Ibu yang identitas gagal, penghukum. Jadi secara tidak langsung ternyata kita jadi, oh iya, Maaf, bisa diperbesar. oh begitu, sebentar. Oh, oke. Masih belum bisa Bu Desira, tidak apa-apa nggih? Oke. Oh, nggih, enggak apa-apa. Saya ulangi, 5 posisi kontrol secara tidak langsung kita pernah merasakan seperti ini. Menjadi posisi kontrol sebagai penghukum, atau pembuat orang merasa bersalah, atau menjadi teman, atau menjadi pemantau, atau manajer. Misalkan nih, saat anak berbuat salah, kita berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Misalkan seperti itu. Jadi menggunakan nada ancaman, misalkan awas ya siswa gak garap PR. Nah, itu ternyata kita memposisikan diri sebagai penghukum. Selanjutnya membuat orang merasa bersalah. Nah, contohnya dengan menggunakan nada halus, tapi sebenarnya itu membuat anak merasa bersalah. Misalkan, ibu kecewa loh nak, kamu tidak mengerjakan PR. Misalkan, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakan ini. Harusnya kamu mengerjakan PR, seperti itu. Berikutnya, untuk yang menjadi teman, ayolah dikerjakan ya. Jadi bahasanya itu menganggap dia seperti teman. Berikutnya, menjadi pemantau, kita mengingatkan lagi terhadap aturan yang sudah kita laksanakan. Bagaimana masih ingat apa tidak peraturannya, bagaimana ya? Nah, itu ketika kita memposisikan diri sebagai posisi pemantau. Selanjutnya, ini yang diharapkan dari
program ini bahwa guru diharapkan menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Artinya ketika anak berbuat salah, kita ajukan dulu pertanyaan. Misalkan, apa yang kita yakini ya di kelas? Jadi diingatkan lagi tentang kesepakatan kelas. Apa ya yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi anak diajak untuk berdiskusi atau berdialog bagaimana menyelesaikan masalah. Selanjutnya, tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Bapak Ibu, ini adalah hal baru yang saya terapkan di kelas. Saya mengatakan kepada anak-anak ketika melanggar kesepakatan kelas, Bu Guru tidak akan memberikan hukuman, tapi Bu Guru mengajak anak-anak untuk disiplin positif. Bu Guru ingin ngajak ngobrol anak-anak, kemudian kita selesaikan bersama-sama. Saya mengajaknya seperti itu, tapi dengan saya sudah memberikan pemahaman sebelumnya. Jika ada Bapak Ibu Guru misalkan memberi hukuman, anak-anak harus tetap bisa menghargai satu yang kedua. Dengan adanya seperti itu, misalkan anak-anak dihukum atau bagaimana keberatan dan seterusnya, anak-anak bisa mengajak dialog Bapak Ibu yang bersangkutan. Selanjutnya, Bapak Ibu, ini adalah langkah-langkah melakukan segitiga restitusi. Ada menstabilitaskan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Lebih lengkapnya adalah seperti ini. Nah, ketika misalkan murid kita terlambat, kita berkata, kita panggil ya dalam kondisi yang tenang, kemudian kita berkata, tadi Bu Guru lihat sepertinya terlambat ya nak ya. Tidak ada manusia yang sempurna, Bu Guru juga pernah melakukan seperti itu ya. Jadi hal ini membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Selanjutnya, tahap validasi tindakan yang salah. Hal ini membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya. Dalam hal ini, guru dapat mengatakan, kamu boleh, misalkan, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik ya? Seperti itu. Hari ini kan terlambat, besok bisa tidak ya, tidak terlambat. Maka yang ketiga, menanyakan keyakinan. Masih ingat tidak nilai-nilai kita yakini di kesepakatan kelas kita? Kalau kamu meyakini, bagaimana ya langkah selanjutnya? Seperti itu. Bapak Ibu, saya izin share video nggih terkait praktek dari segitiga restitusi ini. Monggo Bu Nah. Nggih, sebentar. Suaranya enggak terdengar. Oh, nggih sebentar. Boten terdengar nggih suaranya. Iya, suaranya nggak kedengaran Bu Nah. Oh, nggih sebentar.
Bapak Ibu, apakah suaranya terdengar? Belum. Belum, Oh, Bu. belum. Oh, begitu. Oke. Belum, Bu. Mungkin ada di bawahnya itu. Harus masukkan ke stiker itu. Oh, sebentar. Bapak Ibu, mohon maaf nih, terkendala suara. Mohon maaf sekali. Nggih, bulan mboten napa-napa. Oke. Baik, yang saya akan sharekan itu tadi adalah ketika saya melakukan segitiga restitusi. Jadi ketika anak tidak mengerjakan tugas atau intinya melalai terhadap kesepakatan kelas, saya menanyakan seperti ini. Tadi saat teman-teman sholat duha, nah Erlangga terlambat ya. Iya Bu. Kemudian saya menyatakan setiap manusia itu tidak ada yang sempurna, Bu Guru juga pernah melakukan kesalahan. Nah ketika anak-anak mendengar seperti itu, jadi dia merasa tenang, merasa jadi manusia yang positif. Tapi tetap berikutnya langkah yang kedua, saya menyatakan, nah Erlangga pasti ingat tidak dengan keyakinan kelas kita? Pasti Bu. Nah, apakah kamu meyakininya? Iya Bu, saya meyakininya. Kemudian dia akan menceritakan, saya tadi terlambat Bu gara-gara habis sholat subuh saya tidur lagi sehingga saya terlambat. Oke, baik. Untuk memperbaikinya, caranya untuk memperbaikinya, kamu punya ide apa tidak nak? Nah seperti itu. Kemudian dia menjawab, oh Bu, berarti setelah sholat subuh saya tidak akan tidur lagi. Nah dengan segitiga restitusi inilah diharapkan anak-anak mempunyai nilai disiplin yang positif. Berikutnya, Bapak Ibu, ini adalah materi terakhir dari kata kunci budaya positif, yaitu kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, ketika kita atau murid kita melakukan sesuatu, sebenarnya ada motifnya. Saat dia berbuat baik atau salah, pasti ada hal yang ingin dipenuhinya. Misalkan, yang pertama bertahan hidup, berikutnya pemenuhan kebutuhan dasar kebebasan, penguasaan, cinta atau kasih, kemudian kesenangan. Bapak Ibu, langsung saya berikan kepada contoh. Misalkan saat ada murid kita yang mengambil bekal temannya, ternyata ketika ditanya, dia mengatakan, Bu, aku tadi lapar, nggak bawa bekal, makanya saya mengambil. Oh, ternyata dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya berupa bertahan hidup. Karena makan itu kan termasuk kebutuhan pokok, seperti itu. Berikutnya, kebutuhan dasar manusia, cinta dan kasih sayang. Contohnya, misalkan anak mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan. Oh, berarti anaknya seperti ini ibaratnya sedang mencari perhatian, sedang ingin mendapatkan cinta atau kasih sayang, namun dengan cara yang kurang tepat. Selanjutnya untuk yang penguasaan. Nah, misalkan saat anak itu merasa hebat ketika semua temannya takut dengan apa yang dilakukan. Anak yang seperti ini sebenarnya sedang memenuhi kebutuhan dasar penguasaan. Selanjutnya, tentang kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Misalkan, dia merasa bosan dengan si anak yang misalkan namanya, sebut saja namanya Doni ya. Doni merasa bosan dengan bekal yang diberikan oleh ibunya. Makanya dia iseng saja mengambil makanan temannya karena dia merasa bosan. Berikutnya, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang tadi sudah saya jelaskan. Misalkan dia merasa senang saat temannya
merasa, jadi ada kesenangan yang dia rasakan ketika temannya ketakutan atau bingung saat makanannya dicuri. Saya ulangi lagi, setiap perbuatan kita atau murid kita yang dilakukan adalah terdiri dari 5 kebutuhan dasar ini tadi Bapak Ibu. Ketika kita mengetahui sebenarnya kebutuhan dasar apa yang sedang ia lakukan atau penuhi, maka kita akan mudah dalam mencari solusinya. Selanjutnya, Bapak Ibu, saya izin untuk melanjutkan ya. Tentang aksi nyata saya. Saya nyoba YouTube lagi nggih, sampun bisa apa belum nggih? Oh nggih, tidak apa Bu Destira. Saya nyoba YouTube lagi. Sebentar. Terlihat Bapak Ibu? Iya. Terlihat Bu. Oke. Ini adalah aksi nyata saya, modul 1.4. Judulnya menjalankan kesepakatan kelas dengan gembira. Latar belakang saya mengapa memilih kesepakatan kelas sebagai aksi nyata saya adalah karena saya meyakini bahwa lingkungan belajar yang positif itu akan dibuat dengan cara dapat kita ciptakan dengan membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Maka dari itu aksi nyata saya berjudul Gembira Menjalankan Kesepakatan Kelas. Berikut adalah tujuan aksi nyata. Murid dapat menyampaikan ide untuk isi kesepakatan kelas, kemudian adanya kesepakatan kelas. Berikutnya, murid dan guru menjalankan kesepakatan kelas dengan gembira. Murid dapat menceritakan pengaruh baik pada dirinya dengan adanya kesepakatan kelas. Tolak ukurnya, terwujudnya kesepakatan kelas, hal ini dibuktikan dengan dokumentasi. Berikutnya, lebih dari 75% murid menjalankan keyakinan kelas dengan gembira. Hal ini dibuktikan dengan angket. Selanjutnya, adanya pengaruh baik keyakinan kelas yang dirasakan oleh murid. Ini adalah lini masa, tindakan, dan dokumentasinya. Menyampaikan rancangan aksi nyata kepada kepala sekolah, kemudian membuat angket campuran melalui Google Form. Bapak Ibu, apakah terdengar nggih suaranya? Suara di video. Terdengar. Terdengar? Iya Bu, terdengar. Oh, terima kasih. Nggih, terdengar Bu. Oke. Kalau peraturan sekolah biasanya kan ditentukan oleh sekolah. Nah, kalau kesepakatan kelas, guru akan mengajak anak-anak menginginkan hal yang disepakati apa yang di kelas ini supaya kelasnya nyaman saat pembelajaran. Guru ulangi, guru akan mengajak anak-anak meminta pendapatnya anak-anak kesepakatan kelas apa ya yang
Nah, kesepakatan kelas yang sudah dibuat oleh anak-anak, saya minta satu anak untuk membacakannya. Berikutnya, salah satu anak membaca itu tadi nggih ide. Kemudian ini Bapak Ibu, saya dan murid merumuskan ide-ide kesepakatan kelas ke dalam beberapa poin. Nah, jika kita ingat tentang kesepakatan kelas tadi, diharapkan menggunakan kalimat yang positif, kemudian nilai yang universal. Misalkan seperti ini Bapak Ibu, kesepakatan kelas 6 bintang. Tepat waktu, berbicara dan bersikap sopan, bertanggung jawab sesuai perannya, mengikuti pembelajaran dengan semangat. Nah, tepat waktu. Anak-anak diharapkan tepat waktu datang sekolah, tepat waktu mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas, tepat waktu mengikuti sholat duha, berbicara dan bersikap sopan. Ini sangat luas sekali Bapak Ibu. Makanya kenapa kesepakatan kelas menggunakan pernyataan umum atau lebih bersikap abstrak agar anak-anak dapat menjelaskan lebih detail. Karena kalau dijelaskan misalkan kesepakatan kelas ditulis berbicara sopan kepada guru, berbicara sopan kepada murid, dan seterusnya itu terlalu banyak poin-poinnya sehingga saya ringkas menjadi pernyataan umum saja. Berbicara dan bersikap sopan misalkan, karena anak-anak nulis Bu, mengetuk pintu sebelum masuk kelas, ya itu berarti termasuk sikap sopan. Jadi kita masukkan ini ya anak-anak, seperti itu. Selanjutnya bertanggung jawab sesuai perannya. Anak-anak sebagai pelajar ada tugasnya belajar, kadang ada PR juga, berarti harus dikerjakan. Bukan hanya anak-anak, Bu Guru juga sama. Bu Guru sebagai guru punya kewajiban mempelajari anak-anak, mengajak anak-anak belajar. Itu juga tanggung jawab Bu Guru. Kita sama-sama bertanggung jawab sesuai dengan perannya. Selanjutnya mengikuti pembelajaran dengan gembira. Berikutnya, hasil kesepakatan kelas ini Bapak Ibu saya kirimkan ke wali murid melalui grup WA agar kami dapat memberi motivasi kepada anak-anak. Nah, ini adalah data kedatangan murid ke sekolah terkait tepat waktu, kelengkapan alat tulis dan tugas atau PR, terkait dengan nilai bertanggung jawab sesuai dengan perannya. Sebentar. Nah, dengan adanya data seperti ini, saya komunikasikan, mohon maaf Bapak Ibu, saya komunikasikan kepada orang tua, kemudian anak yang bersangkutan Bu Guru, saya ajak untuk ngobrol, untuk melakukan segitiga restitusi. Bapak Ibu, apakah suara video ini terdengar? Oh, terdengar Bu. Oke, monggo di. Pasti kamu punya alasan ya, kenapa datang terlambat sekolah? Apakah
Berikutnya, membagikan link Google Form untuk mengetahui respon murid dengan adanya kesepakatan kelas. Nah, ini saya bagikan ke grup WA Bapak Ibu. Tidak terlihat. Oh, betul lihat. Ini, Iya. ini screenshotan itu Bu Lisa. Screenshotan WA saya ke Oh, gitu. grup nggih. Ini nggih. Ini kelihatan nggih? Oh iya, Bu. Iya. Nggih. Nggak kelihatan, Bu. Oh, betul kelihatan. Oh, nggih, sebentar. Coba saya. Saya share PDF-nya saja. Sampun kelihatan Bapak Ibu? Oh ya. Kelihatan. Kelihatan nggih? Nggih. Nggih, sebentar. Ini adalah respon anak-anak menjalankan kesepakatan kelas. Ini adalah manakah emotikon yang menggambarkan perasaanmu saat menjalankan kesepakatan kelas. Yang pertama, saya gambarkan emotikon sedih, yang kedua biasa saja, dan yang terakhir gembira. Nah, dari ketiga respon tersebut, ini yang warna kuning itu opsi 3. Opsi 3 itu artinya gembira. Ternyata 86% siswa merasa gembira menjalankan kesepakatan kelas. Artinya aksi nyata saya tadi jika dikaitkan dengan tolok ukur keberhasilan aksi nyata, yaitu sebanyak 75% siswa merasa gembira, bisa dikatakan berhasil. Berikutnya, namun ini masih ada PR bagi saya. 14% siswa merasa biasa saja saat menjalankan kesepakatan kelas. Tapi pasti anak-anak punya motivasi tersendiri. Ini yang perlu saya gali. Berikutnya respon murid. Apakah kamu merasakan adanya pengaruh baik dengan adanya kesepakatan kelas? Sebanyak 86% menjawab iya dan 14% menjawab tidak. Jadi tolak ukur keberhasilan aksi nyata insya Allah sudah tercapai karena banyak yang merasakan adanya pengaruh baik. Ini ceritakan pengaruh kesepakatan kelas terhadap sikapmu. Macam-macam Bapak Ibu, senang, menjadi lebih teratur, disiplin, menjadi pribadi yang disiplin, sangat bagus, kemudian baik jadi lebih disiplin, berusaha lebih disiplin, bisa bersikap sopan sesama teman, disiplin berbicara, ada yang menjawab tidak ada, membuat saya disiplin, mengikuti pembelajaran dengan semangat, tanggung jawab, pengaruhnya sangat baik, menjadi lebih tanggung jawab. Nih, berikutnya, pertanyaan keempat dari Google Form saya adalah, dari keempat poin kesepakatan kelas yang ada, manakah yang sudah kamu laksanakan dengan baik? Ini saya ada kesalahan dalam menyeting soal Bapak Ibu, jadi anak-anak hanya bisa menjawab satu jawaban. 40,9% atau 41% dan 41% anak-anak sudah menjalankan keyakinan kelas, berbicara dan bersikap sopan, serta sudah melaksanakan tepat waktu. Nah, yang jadi tantangan buat saya ternyata masih sebagian kecil yang sudah melaksanakan tanggung jawab sesuai perannya, serta mengikuti pembelajaran dengan gembira. Ini hal yang perlu kita diskusikan, karena kita tahu bahwa di kelas 6 itu banyak guru, juga banyak mata pelajaran, semoga bisa menjadi refleksi buat saya sendiri maupun kita para rekan guru. Refleksi dan rencana perbaikan terhadap implementasi kesepakatan kelas. Sebagian besar murid sudah menjalankan 2 poin kesepakatan kelas, yakni tepat waktu dan berbicara berserta bersikap sopan.
hal yang menjadi tantangan yakni bagaimana guru memberi motivasi ya kepada murid untuk lebih bertanggung jawab dan menyelenggarakan pembelajaran dengan lebih menyenangkan. Selanjutnya, refleksi dan rencana perbaikan ini perlu dibagikan kepada rekan guru. Ujung-ujungnya untuk keberpihakan murid nggih. Selanjutnya ini adalah lini masa tindakan dan dokumentasi, berbagi pengalaman terkait pelaksanaan hasil aksi nyata kepada rekan guru. Dukungan yang saya butuhkan selama menjalankan aksi nyata dari kepala sekolah untuk memberikan dukungan terlaksananya aksi nyata, dukungan orang tua untuk memberi motivasi eksternal. Berikutnya, dukungan dari rekan guru untuk memberi masukan terkait aksi nyata. Nah, Bapak Ibu, demikian adalah sesi berbagi konsep kunci budaya positif serta aksi nyata yang saya lakukan. Monggo Bapak Ibu, saya barangkali mulai dari membuka pertanyaan dulu terkait dengan monggo Bu Lisa. Terima kasih Bulan atas waktunya. Setelah saya mengamati dari presentasi Bulan dari awal sampai akhir, yang mau saya tanyakan, apakah tantangannya Bulan dalam melaksanakan restitusi ini ketika di lapangan, Bu, mengingat karakternya siswa kita itu kan berbeda-beda. Terkadang dalam melaksanakan kesepakatan kelas itu tidak bisa hanya dengan dengan penjelasan ya, mungkin dari kata-katanya Bulan tadi penjelasan atau apa, tapi kan ada terkadang juga mengalami perubahan dengan hukuman atau konsekuensi. Jadi yang saya tanyakan, ya mestinya kan ada ya Bu ya dalam tantangannya Bulan dalam melaksanakan kesepakatan kelas itu mesti ada pro dan kontra. Ketika saya mengetahui dengan hasilnya 86, berapa itu dikatakan berhasil, yang kedua itu langkah apa saja sehingga bisa menggiring anak untuk menyepakati kesepakatan dari kelas tersebut. Mungkin hanya itu yang saya tanyakan. Baik, terima kasih Bu Lisa. Saya jawab langsung ya. Tantangan dalam membuat kesepakatan kelas. Jadi anak-anak unik Bu Lisa. Ketika Bu, nanti kalau anak-anak tidak mengerjakan PR, hukumannya apa? Jadi yang selalu ditanyakan hukumannya apa? Kalau tidak ini hukumannya apa? Itu mungkin hal yang wajar ya, karena dari turun-temurun disiplin tadi dikaitkan dengan rasa ketidaknyamanan tadi. Kemudian saya menjawab, tidak ada hukumannya tapi ngobrol sama Bu Guru. Tantangannya ada Bu Lisa ketika melakukan restitusi. Kadang yang melakukan pelanggaran itu, dia lagi. Tapi tetap ketika kita para guru penggerak melakukan elaborasi pemahaman dengan instruktur, Bu bagaimana ya kalau sudah melakukan restitusi supaya anak-anak itu disiplin, kemudian ingat dengan nilai kesepakatan kelas, dia kok 1, 2, 3 restitusi kok belum berhasil, bagaimana nggih? Tetap Bu. Jadi jawabannya tetap restitusi, dan restitusi sampai berhasil. Seperti itu Bu Lisa. Jadi tetap tidak boleh menggunakan hukuman, cuma kita memberikan pelayanan pendekatan kepada anak-anak. Anak-anak diajak ngobrol. Nah tantangannya adalah, terus terang adalah waktu Bu Lisa. Di masa pandemi ini kan kita durasi waktu bertemu anak-anak mengajar saja terbatas, apalagi anak-anak kan juga pulang cepat. Jadi sementara tantangannya di waktu. Tapi ketika anak-anak diajak restitusi misalkan lupa tidak mengerjakan, besoknya anak-anak membawa atau mengerjakan itu adalah sebuah hadiah buat diri saya. Maksud saya senang melihat anak-anak seperti itu, kemudian dia cerita, Bu saya bawa, itu merupakan hadiah seperti itu. Berikutnya untuk yang pertanyaan kedua, bisa diulang tadi Bu Lisa? Langkah awal untuk menjalankan restitusi ini mestinya kan butuh pengenalan gitu ya Bu, apa restitusi itu, kemudian seperti apa nanti kesepakatan kelas, mestinya kan ada ya langkah awal itu ya Bu yang saya tanyakan. Iya, langkah awal pengenalan restitusi atau disiplin positif ke anak-anak begini Bu Lisa.
setiap materi baru yang saya dapatkan dari guru penggerak, saya coba terangkan dengan menggunakan bahasa anak-anak. Seperti yang saya sampaikan tadi, anak-anak, kamu senang nggak dihukum? Nggak senang, Bu. Meskipun kamu berbuat salah, tapi nggak senang dihukum. Iya, Bu, nggak senang dihukum. Terus, kalau kita membuat kesepakatan kelas, kita nggak usah ada hukuman gimana kalau dengan ngobrol. Iya, Bu, mau. Nah, ini anak-anak, ini ilmu baru juga buat Bu Guru. Nah, Bu Guru akan meniadakan hukuman. Bu Guru akan melakukan disiplin positif. Karena bahasa disiplin positif lebih mudah dipahami anak ya, daripada restitusi sepertinya sulit untuk anak-anak. Jadi saya mengatakan langkah-langkahnya. Nah, yang saya sampaikan tadi, pertama, kalau anak berbuat salah nanti kita ngobrol ya, terus Bu Guru tanya, tadi begini ya, misalkan seperti kasusnya Erlangga tadi ya, tadi waktu sholat duha, nah Erlangga sepertinya terlambat ya, iya Bu. Terus kemudian saya menyatakan menstabilkan diri anak. Bu Guru juga pernah berbuat salah. Setiap manusia itu tidak ada manusia sempurna. Pasti kamu ada alasannya, boleh diceritakan. Nah, ketika kita mengawali seperti itu, anak akan terbuka. Selanjutnya, saya baru meminta anak-anak untuk kembali lagi ke keyakinan kelas kita. Nah, untuk seperti itu bagaimana ya caranya? Jadi saya sudah menerangkan kepada anak-anak disiplin yang positif yang akan saya lakukan ketika anak-anak melanggar atau lalai terhadap kesepakatan kelas itu, Bu Lisa. Seperti itu langkah-langkahnya saya jelaskan. Jadi intinya kalau saya ngobrol ke anak-anak tidak ada hukuman, tadi kita ngobrol ya, kita selesaikan bersama. Jadi menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh anak. Seperti itu Bu Lisa. Bagaimana Bu Lisa? Ya, Bulan, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu Guru. Oke, baik. Monggo. Pak Aris, Bu Laili, Bu Ika, Bu Devi, Bu Desira, monggo. Ya, Bu. Monggo Pak Aris. Nggih. Saya tertarik dengan stimulus respon ya. Oh, nggih. Teringat teori Pavlov itu. Jadi teori Pavlov itu mengkondisikan seperti uji coba anjing. Anjing itu distimulus, dikasih makanan, akhirnya dia stimulus memberi. Jadi sama seperti badan kita itu, Trondika juga sama, uji cobanya kucing, dikasih makanan langsung moro. Kenapa kok itu? Nah, ini stimulus. Artinya stimulus itu pemberian. Jadi ada konfirmasi atau komunikasi. Jadi bahasa yang digunakan itu komunikasi. Jadi apa kelemahan seperti itu, pengkondisian plastik namanya. Itu bagaimana cara, kan semua anak-anak kan secara alamiah ada yang kemampuan, itu semua banyak faktor itu ya. Faktor lingkungan, faktor intern, faktor keturunan dan yang lain banyak. Itu kan unik anak-anak itu. Nah, kondisi seperti ini bagaimana caranya untuk mensiasati tanpa menggunakan jika kesepakatan itu tidak berhasil. Kesepakatan itu tidak berhasil, anak-anak itu secara alamiah, seiring perkembangan itu bagaimana? Seperti yang bulan tadi ada 14% yang mungkin sikapnya dalam menjalankan kesepakatan kelas. Kesepakatan biasa saja. Jadi yang dikategorikan 100% sepertinya ya ajaib juga, sulit. Jadi memang secara alamiah anak-anak itu alamiah alami netral dan yang lain itu memang nggak bisa untuk menyamakan untuk total. Jadi memang ketidaksempurnaan, tapi kita berusaha untuk menutupi. Jadi itu bagaimana caranya untuk itu mengkondisikan anak-anak itu. Apakah ada waktu lama tadi ya? Silakan Bu Bulan. Karena tadi alami. Terima kasih Pak Aris. Tadi Pak Aris menyampaikan bagaimana dengan anak-anak yang bersikap biasa saja terhadap kesepakatan kelas tadi nggih. Bagaimana cara kita menyikapinya. Nah, dengan adanya respon dan hasil respon dari anak-anak, saya akan berusaha melakukan pendekatan.
Artinya ketika anak-anak menjawab biasa saja, pasti ada motivasi tersendiri. Aku biasa saja menjalankan kesepakatan kelas, mungkin ada masalah yang ada pada dirinya, tapi belum saya gali, Pak Aris. Jadi saya akan berusaha sebagai wali kelas, saya akan menggali informasi dari sisi anak dengan melakukan pendekatan, tapi tanpa menghakimi. Dan ini kesepakatan kelas kan berarti ketika terjadi di kelas, apakah itu hanya untuk pelajaran yang saya ampu atau untuk beberapa mata pelajaran yang lain juga perlu kita diskusikan dan hasilnya nanti juga akan saya bagikan kepada rekan guru. Seperti itu Pak Aris, jadi melakukan pendekatan kepada anak. Nggih. Nggih, sama-sama Pak Aris. Monggo Bu Ika. Ada pertanyaan Bu Ika Deni? Oh, sepertinya kendala jaringan. Bu Destira? Ya baik Bulan. Barangkali ada Yang saya pertanyaan atau tangkap tanggapan? Nggih. Nggih. Pertanyaan atau tanggapan ini sebentar gini Bu. Maksudnya gini. Yang saya tangkap, mohon diluruskan nggih bila salah. Berarti ini sebenarnya bagaimana restitusi ini tujuannya adalah bagaimana kita bisa itu ya Bu, menyadarkan anak-anak seperti itu ya, melatih anak-anak untuk disiplin tapi tanpa hukuman biar anak-anak sadar sendiri seperti itu nih dari dirinya sendiri seperti itu Bu Wulan. Iya, nggih. Iya Bu Destira, jadi tujuannya iya nggih. Jadi tujuannya untuk menyadarkan kembali anak-anak ke nilai-nilainya tadi. Nggih. Jadi melalui komunikasi ya Bu? Nggih, harus komunikasi. Komunikasi atau dikondisikan dengan komunikasi. Nggih. Jadi dikondisikan ya. Nggih, misalkan anak mengerjakan tugas. Iya Bu, saya berarti misalkan iya Bu, saya salah tidak mengerjakan tugas karena alasannya ini. Misalkan kemarin saya Aurel tidak lupa Bu, salah bawa buku, pasti ada alasannya, coba ceritakan. Saya diajak keluar kota, tapi sebelum berangkat sekolah saya nggak ngecek buku apa saja di situ, pokoknya saya bawa nggak ngecek jadwal pelajarannya. Oh jadi itu alasannya. Iya Bu, bagaimana ya supaya tidak terjadi seperti lagi. Oh Bu, berarti soal bepergian saya harus menyiapkannya sendiri dulu. Untuk pelajaran yang hari ini tertinggal, saya akan mencontoh catatan teman saya. Jadi anak-anak dapat menyelesaikan masalah sendiri. Tapi ada kalanya ada anak yang perlu kita tuntun juga Bapak Ibu. Jadi kadang anak sulit mengungkapkan pendapat atau bagaimana, jadi juga perlu tuntunan kita. Wonten. Nggih. Terima kasih. Nggih, sami-sami. Bu Devi, Bu Laili, Bu Ika Deni. Ya, sama-sama Bu. Bu Wulan, mungkin ya pertanyaan yang terakhir. Apakah itu ada tolak ukurnya? Maksudnya ada batas waktunya, dikatakan berapa persen itu berhasil dalam melaksanakan restitusi ini Bu? Dari waktunya berapa bulan atau berapa minggu mungkin itu ya dikatakan itu sudah mencapai nilai yang maksimal gitu Bu Wulan. Oke. Jadi ada batasannya apa tidak dikatakan kalau restitusi kita berhasil apa tidak gitu Bu Lisa nggih? Iya. Nggih, tidak ada batasan waktu Bu. Tapi harapannya ketika satu kali restitusi, harapannya anak-anak segera kembali menyadari nilai keyakinannya tadi. Tapi kalau anak-anak misalkan lalai dan seterusnya, kita tetap menggunakan restitusi. Seperti itu, tanpa ada hukuman. Jadi kita tidak bosan-bosan untuk berkomunikasi dengan anak. Seperti itu. Anak pernah pengalaman belajar itu ya, pernah ditegur, pernah ditegur. Iya, jadi pasti kan akan mengenang stimulusnya tadi ya. Terus Pak Aris. Jadi ada stimulusnya, anak jenengan berikan stimulus anak-anak itu, oh aku pernah diingatkan Bulan seperti ini. Jadi adik kan dia akan teringat, tapi lalai gitu. Nggih Pak Aris. Jadi menggunakan komunikasi ya. Komunikasi. Terima kasih ilmunya, bagus. Sama-sama Pak Aris. Monggo Bu Laili. Atau Bu Devi.
Oh, nggih. Atau Bu Ika Deni. Baik, Bapak Ibu, ada yang ingin saya tanyakan setelah Bapak Ibu mengikuti sesi berbagi ini, adakah hal-hal baru yang Bapak Ibu dapatkan? Monggo dari Pak Aris. Ya, tadi saya alhamdulillah dapat ilmu baru, artinya di proses apa itu pemberian motivasi pada anak-anak tadi, restitusi tadi, kita diberikan, saya sebagai guru tidak harus perlu marah, tapi dikomunikasikan melalui kesepakatan. Dengan kesepakatan tadi, anak-anak akan respon bahwa kita sudah punya aturan, jadi kita harus melanggar. Jadi kita sadar bahwasanya anak-anak secara alami akan sadar, belajar sadar, entah sadarnya dari sampai kapan, kita selalu berkomunikasi. Jadi itu alhamdulillah ini ilmu baru melalui fungsi kontrol, gurunya juga dikontrol. Tadi ada fungsi kontrol tadi, ini juga baru juga. Ketika kita marah ada kontrolnya juga, ini yang harus harus dipahami. Terus untuk dengan kesepakatan tadi, anak-anak juga, gurunya juga punya kesepakatan, muridnya juga kesepakatan. Jadi alhamdulillah ini juga bagus. Ini saja yang dapat ilmu dari Bulan, bagus sekali ilmunya. Terima kasih. Saya sebagai guru akan mengambil belajar dari Bulan. Terima kasih. Pak Aris, terima kasih banyak. Saya tunggu ceritanya Pak Aris membuat kesepakatan kelas maupun melakukan restitusi, nggih Pak? Iya, siap. Nggih. Baik, Bu Lisa, monggo. Ya, ini juga merupakan hal yang baru atau ilmu ya Bu buat kami para pengajar yang ada di sekolah, tentunya seperti itu. Untuk saya pribadi, memang dalam kesepakatan kelas atau yang biasanya kita sebut itu peraturan kelas ya, anak-anak mungkin lebih memahaminya dalam peraturan kelas itu, anak-anak dalam memahami ketika kita mengucapkan kalau misalkan nanti nggak ngerjakan PR atau terlambat atau sebagainya itu ada hukuman, itu kan rasanya menjadi ekstrim ya dalam bahasa anak itu. Jadi di anggapannya anak itu merupakan itu bukan dari kesadaran, maksudnya itu bukan dari kesadaran dirinya sendiri, tapi karena ketakutan, itu mungkin itu nggih Bulan. Jadi kalau dari saya pribadi karena mempelajari seperti ini, jadi tidak perlu mengutarakan kepada anak-anak mengenai hukuman atau sanksi ketika dia melakukan pelanggaran. Mungkin ya apa yang sudah dilakukan Bulan itu bisa juga kami lakukan di kelas dengan cara perlahan-lahan, artinya juga butuh komunikasi, kemudian supaya bisa mencapai kesadaran sendiri dari anak-anak, atau bisa disinkronkan dengan kata tanggung jawab nih, karena di kelas 5 itu juga ada materi tanggung jawab dengan artinya kesadaran diri, mungkin itu juga bisa disinkronkan dengan materi yang sudah kami sampaikan kepada anak-anak. Mungkin itu Bulan, terima kasih atas ilmunya, sehingga kami yang tidak mengikuti guru penggerak juga kecipratan ilmunya gitu Bu. Nggih, Bu Lisa. Terima kasih banyak Bu Lisa. Baik, untuk Bu Desira. Nggih Bulan. Terus terang untuk saya sendiri itu merupakan ilmu baru. Nggih, soalnya selama ini juga yang saya lakukan juga tadi Bu, mungkin menegur anak, memberikan hukuman seperti itu nggih. Padahal seharusnya itu tidak dilakukan. Dengan restitusi saya berharap semoga nanti ke depannya kita semua guru-guru bisa melaksanakan dengan koordinasi yang tidak hanya di sekolah tapi juga dengan orang tua, juga kepala sekolah. Semoga ke depannya semakin menjadi lebih baik seperti itu. Bulan, terima kasih ilmunya. Nggih, sami-sami Bu Desira. Bu Ika Deni, atau Bu Devi, Bu Leli, apa kendala sinyal menawi nggih? Nggih. Bapak Ibu, saya juga berterima kasih banyak karena supportnya di guru penggerak ini. Kita sama-sama belajar, kita menciptakan Merdeka Belajar.
apapun yang kita lakukan, keputusan yang kita lakukan untuk tujuan murid, jadi berpihak kepada murid. Seperti itu. Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa menjadi guru yang lebih baik dan lebih baik lagi. Ini saya akhiri nggih. Nggih, terima kasih banyak. Selamat malam nggih Bapak Ibu, selamat istirahat. Salam gembira nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo boleh izin live Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulu ya. Nggih, monggo.